A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Asy-Syu'ara, surah ke-26 ayat 20 sampai 39. Qala, telah berkata Nabi Musa alaihissalam, fa'altuha, aku telah melakukannya. Izan, ketika itu, di waktu itu, wa ana, dan aku, minadhdallin, orang-orang yang lalai. Bukan sesat di sini maksudnya ya, orang-orang yang khilaf, lalai khilaf. Jadi apa maksud ayat 20 ini? Kita lihat ayat sebelumnya, Pak. Kalau tiba-tiba 20 bingung apa maksudnya. Ini berawal dari ayat sebelumnya, munasabah ayat namanya. Kalau dalam ilmu tafsir namanya munasabah, keterkaitan, hubungan antara ayat 20 dengan ayat 19, 18 ya, dan seterusnya di atasnya tuh sebelumnya. Ini tentang masalah percakapan Nabi Musa dengan Firaun, yaitu Firaun di ayat 18 ngomong begini, alam nurabbika fina walidan walabista fina min umurika sinin. Firaun ngomong kepada Nabi Musa, bukankah kami telah mengasuhmu dalam lingkungan keluarga kami waktu engkau masih kecil, anak-anak, dan engkau tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu. Ya, ada yang mengatakan 18 tahun dalam tafsir Munir Imam Nawawi Al-Bantani. Ya, ada yang mengatakan 30 tahun. Jadi ini khilafiyah ulama tafsir. Jadi mengatakan 18 tahun tinggal bersama Firaun dari bayi, ada yang mengatakan 30 tahun. Memang ayatnya tidak menjelaskan jumlah berapa tahunnya. Cuma ulama tafsir mencoba menjelaskan begitu. Jadi tidak dijelaskan. Pokoknya ente ini istilahnya udah tinggal di sini, ya kan? Masa nggak ada timbal baliknya gitu kan? Saya ini ngasuh ente dari masih kecil, dari bayi sampai dewasa, kok sekarang malah menentang istilahnya Firaun itu. Jadi kan kita ketahui, Pak, dulu Firaun itu punya kekuasaan, dia menetapkan ultimatum kepada semua rakyatnya, terutama ibu-ibu yang hamil, lalu semua tentaranya itu melihat tuh, lahir laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki saat itu langsung dibunuh. Tuh Firaun tuh, saking kejamnya, Pak. Saking kejamnya Firaun, kalau laki-laki lahir dibunuh, kalau perempuan dibiarkan. Ya, kalau zaman jahiliyah kebalikannya. Perempuan lahir dibunuh, dikubur hidup-hidup. Kalau laki-laki dibiarkan. Kenapa bedanya? Kalau Firaun itu karena para penasihat raja itu mengatakan nanti ada yang menghancurkan kerajaan Firaun dari pihak laki-laki Bani Israel, makanya harus dibunuh. Nah, kalau kenapa di zaman jahiliyah itu perempuan dibunuh? Ya kan? Karena aib, punya anak perempuan itu aib. Jadi membuat apa ya? Kalau laki-laki itu kan hebat gitu, perempuan itu aib. Nah, kalau zaman sekarang, Pak, lebih kejam lagi dari Firaun, lebih kejam lagi dari zaman jahiliyah. Belum lahir udah dibunuh, baik laki-laki atau perempuan. Apa itu namanya? Aborsi. Itu kan lebih kejam lagi kan? Iya, Pak. Bahkan baru istilahnya itu 4 bulan hamil tuh langsung dengan alat, kan? Nah, itu lebih kejam lagi kan? Belum lahir udah dibunuh. Nauzubillahi min dzalik. Inilah jahiliyah modern. Lebih kejam dari Firaun, lebih kejam dari zaman jahiliyah. Itu umat sekarang tuh. Nah, kembali lagi ke sini. Kemudian kata Firaun, wa fa'alta allati fa'alta anta minal kafirin. Engkau Musa telah melakukan kesalahan yang sangat besar dalam hidupmu, yaitu engkau telah membunuh orang Mesir. Jadi Nabi Musa itu, Pak, sebenarnya enggak niat membunuh, karena dia itu punya kekuatan tangan luar biasa. Kalau memukul, nampar orang langsung mati, bukan sekedar merah pipinya, sekedar jatuh, bukan, langsung mati. Itu saking kuatnya itu kekuatan Nabi Musa. Musa itu gagah,
Saking gagahnya kalau nampar orang langsung mati. Begitu. Makanya engkau ini kata orang kafir, kata Firaun. Kata Firaun, Musa ini Firaun. Dikatakan kafir. Maka jawaban Nabi Musa kenapa? Nah, jawabannya di ayat 20 nih. Qala fa'altuha iza wa ana minadh-dhalin. Saya melakukan itu, artinya menampar orang sampai mati. Ketika itu wa ana minadh-dhalin, saya ini lalai, khilaf gitu ya. Enggak sengaja khilaf, karena memang orang ini telah melakukan kejahatan luar biasa. Jadi kalau Nabi Musa melihat kejahatan tuh istilahnya tuh langsung tuh kayak memang begitu memang. Itu nabi kan, sifat kenabian itu jangankan nabi, orang beriman itu kalau melihat kemungkaran harus dirubah kan. Atau Rasulullah SAW ya, ketika kalian melihat kemungkaran ya ulubahlah dengan apa? Dengan tangan. Nah, itu Nabi Musa tuh, dengan kekuasaan. Fa'ilam yastati, nggak mampu dengan tangan, dengan apa? Dengan lisan ngomong. Ini haram, ini nggak boleh, ini dilarang, ini masuk neraka, ini membuat sial dalam hidup. Kalau yang tadi kekuasaan itu tugasnya RT, RW, lurah, camat, wali kota, gubernur, nah itu tugasnya tuh. Itu namanya tangan, kekuasaan dengan tanda tangan. Cuma dengan tanda tangan pabrik minuman keras langsung tutup, Pak. Tanda tangan siapa? Bukan ustadz, bukan kiai. Tanda tangan siapa? Pejabat. Ya kan, tanda tangan. Itu kan namanya kekuasaan. Jadi kalau pemimpinnya benar, ya aman Indonesia. Gitu. Saya kayak begitulah. Dengan tanda tangan. Cuma tanda tangan. Gitu kan? Nah kalau nggak mampu, lisan. Siapa tugas lisan ini? Ya ustadz, kiai, ajengan. Kita ini. Nggak mampu, nah kita nih orang awam dengan hati membenci perbuatan maksiat itu. Nah Nabi Musa itu melihat kemungkaran langsung dengan tangannya, karena dia kuat mati orang itu. Nah jawaban Nabi Musa kepada Firaun, saya ini khilaf, saya ini lalai gitu, dolin. Saya nggak tahu, cuma maksudnya nampar doang kok mati orang itu. Ini membuat Firaun jadi murka, begitu istilahnya. Fa farartu minkum lamma khiftukum wa wahaba li rabbi hukma wa ja'ala minal mursalin. Lalu aku lari katanya. Lari dari kalian. Maksudnya Nabi Musa itu lari bukan karena takut. Tapi apa? Karena ingin wa wahaba li rabbi hukman. Ya. Nabi Musa itu lari ya sampai ya ketemu dengan Allah, hukman, diberikan apa? Hikmah. Ya, sebagai nabi dan rasul. Wa ja'alani minal mursalin, dan Allah menjadikan aku sebagai salah seorang rasul. Ada nabi-nabi yang memiliki keistimewaan. Jadi kan ada 25 nabi diseleksi oleh Allah, ada yang memiliki keistimewaan. Namanya ulul azmi. Di antaranya yaitu 5. Pertama Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nabi yang memiliki keistimewaan. Jadi dari 25 nabi dan rasul dipilih 5. Dari 5 dipilih lagi 1, yaitu Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wasallam. Dari 5 ini dipilih lagi yang pertama. Jadi Nabi Muhammad terakhir. Itu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidul Mursalin. Ya, nabi itu. Ya, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa nih, termasuk Nabi Musa ulul azmi. Nah, jadi Nabi Musa ini lari ya dari kejaran Firaun. Nah, ketika lari ini maksudnya beliau ada di Bukit Tursina, sebuah tempat. Kalau Rasulullah di Gua Hira, kalau Nabi Musa di Bukit Tursina. Bukit Tursina itu ya mungkin kalau di Ciseeng jauhan dikit lah, terus di Ciseeng ke Bandara Soekarno Hatta langsung ke sana ya. Daerah Palestina, daerah sana Pak. Ya, daerah sana. Nah, kemudian di sana ya mendengar suara Allah Subhanahu wa taala, lalu mendapatkan kitab Taurat, yaitu diangkat menjadi nabi dan rasul. Ya kan? Wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abatta bani Israil, dan itulah
nikmat yang memberikan kepadaku an abatta ya Bani Israel, sementara engkau hai Firaun memperbudak Bani Israel. Ya, artinya Allah memberikan menentukan saya di antara pilihan Allah menjadi Rasul, ini adalah kebaikan untuk semuanya. Sedangkan engkau Firaun memperbudak. Kita ketahui itu Firaun itu membuat piramid-piramid yang sekarang ada kan. Itu kan kerja rodi Pak. Kalau sekarang mungkin kayak zaman dulu Belanda itu apa tuh kerja rodi lah ya. Kalau zaman Jepang dulu kerja romusa tuh membuat apa namanya bendungan macam-macam bangunan-bangunan. Nah itu Firaun begitu tuh kerjaannya. Kerjaannya suka apa? Ya bikin yang bagus-bagus, bikin jalan tol gitu, ya kan? Setelah bikin terus dijualnya rugi gitu ya. Itu kan begitu terus tuh. Bikin gitu terus bikin apa namanya itu fasilitas itu apa namanya ya bikin dunia terus tuh, rakyat diperas. Tapi itulah Firaun kan begitu, diperas dengan tapera itu apa, tambah penderitaan rakyat. Nah, itu. Allahu Akbar. Oke, begitulah Firaun begitu, memeras rakyatnya, disuruh kerja paksa, tidak diberikan gaji, tidak diberikan makan. Ya diberikan makan aja, yang penting dia bisa terus membangun. Nah, itu kata siapa? Kata Nabi Musa alaihissalam. Qala Fir'aunu wa ma rabbul alamin. Berkatalah Fir'aun, siapa Tuhan yang mengatur semesta alam ini? Wah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan di ayat ini ucapan Fir'aun kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa ma rabbul alamin. Siapa Tuhan yang mengatur semesta alam ini? Siapakah? Ini bentuk apa? Bentuk ucapan yang kelewat batas begitu ya. Sampai mempertanyakan siapakah Tuhan yang ngurus alam semesta ini. Ya kan? Siapakah Tuhan? Nah, ini ayat ini juga Allah jelaskan di surah Al-Qasas. Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak tahu Tuhan bagi kalian selain aku. Tuh. Artinya ini ungkapan ungkapan Firaun bahwa dia itu ngaku sebagai Tuhan. Ya, orang itu nggak ada selain aku. Ya, fastakhaffa qaumu fa'ata'u. Firaun mempengaruhi kaumnya dengan ucapan ini. Mereka mengingkari bahwasanya adanya Tuhan semesta alam. Tidak ada Tuhan kecuali Firaun. Gitu. Ya kan? Siapakah Tuhan yang kamu duga bahwa dia ada Tuhan semesta alam selainku? Kata siapa? Kata Firaun. Maksudnya begitu. Jadi ayat ini ditafsirkan oleh ulama tafsir bahwa siapakah Tuhan yang kamu duga dia adalah Tuhan semesta alam selain aku? Siapa? Kan aku ini Tuhan. Aku merintahkan sesuai dengan seleraku. Maka Nabi Musa pun menjawab, qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum mukinin. Nabi Musa menjawab pertanyaan Firaun berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan yang mengatur semesta alam, langit, 7 lapis langit, wal ardi dan 7 lapis bumi, wa ma bainahuma dan apa yang ada di antara langit dan bumi. In kuntum mukinin, jika kalian orang-orang yang yakin bahwa Allah lah yang menciptakan segalanya. Allah lah yang menciptakan langit, semua yang ada di langit, makhluk yang ada di langit, semua yang Allah ciptakan makhluk yang ada di bumi, pohon, tumbuhan, hewan, semuanya Allah. Dan di antara keduanya, jika kalian mukinun, yakin, jika kalian percaya dengan mata yang tajam, hati yang bersih, bahwasanya Allah lah yang menciptakan ini semua. Kata Nabi Musa. Lalu apa jawaban Firaun lagi nih? Qala, Firaun pun ngomong, liman haulahu ala tastami'un. Kepada siapakah yang berada di sekelilingnya, ala tastami'un, tidaklah kalian mendengar. Tuh kata Firaun, saya ini Tuhan. Kalian nggak denger gak sih? Gitu kan? Saya ini Tuhan, nggak ada Tuhan selain saya, kata
Fir'aun. Begitu jawabannya malah. Awwali qala, Nabi Musa pun berkata, ayat 26. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Dialah Allah Tuhan kalian. Wa rabbu abaikum, Tuhan bapak-bapak kalian, kakek-kakek kalian, nenek moyang kalian al-awwalin yang dahulu. Jadi Tuhan kalian itu ya Allah. Bukannya Fir'aun, bukannya patung, bukan. Ya. Apa jawaban Fir'aun ketika mendengar bahwa Tuhan itu Allah? Apa jawaban Fir'aun? Qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum la majnun. Sesungguhnya rasul kalian adalah yang diutus kepada kalian la majnun, sungguh dia orang gila. Artinya adalah Musa ini orang gila. Musa ini majnun, tidak berakal. Coba perhatikan Pak. Ternyata yang mengatakan Nabi gila itu bukan hanya orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad, tapi juga pernah diucapkan oleh siapa? Oleh Firaun. Jadi memang seperti itu Pak. Semua Nabi itu dikatakan gila. Dikatakan gila. Namrus mengatakan Ibrahim itu gila. Ya. Kenapa? Karena masa patung yang besar menghancurkan patung yang kecil, kamu yang gila. Dijawab oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa yang gila? Masa itu tidak, kamu pakai akal gak? Yang tidak bergerak, kenapa kamu sembah? Yang tidak memberikan manfaat, tidak memberikan mudarat, kenapa kamu sembah? Begitu dibalikin sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah begitu juga Fir'aun mengatakan Musa ini orang gila, gitu, ya, yang tidak berakal, yang mengatakan bahwasanya Allah itu Tuhan, padahal aku ini Tuhan, kata Firaun. Makanya dikatakan gila Nabi Musa alaihissalam. Setelah dicap gila, apa jawaban Nabi Musa kepada Firaun? Qala, ayat 28. Rabbul masriki wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun. Tuhan, dialah Allah yang menciptakan masyrik wal maghrib, di timur dan di barat. Wa ma bainahuma, dan di antara keduanya timur dan barat. In kuntum taqilun, jika kalian berakal, jika kalian orang-orang yang cerdas. Kalau tadi Nabi Musa menjelaskan langit dan bumi, kalau sekarang Nabi Musa mengatakan bahwasanya Allah itu Tuhan di masyrik, di maghrib. Tuhan timur dan barat, dan di antara timur dan barat. Dialah yang menjadikan timur sebagai tempat terbitnya matahari, bintang-bintang. Dialah Allah yang menjadikan barat sebagai tempat tenggelamnya matahari. Kan terbit dari sebelah timur, terbenam dari sebelah barat. Kalau nanti matahari terbitnya dari sebelah barat, terbalik, kiamat tuh Pak. Mudah-mudahan kita nggak ngalamin ya. Jadi kalau nanti matahari ini pagi-pagi nih terbitnya bukan dari sebelah timur, kiamat ya. Allah. Allazi haja Ibrahim bi rabbi an atallal mulk. Is qala Ibrahim rabbi allazi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit. Qala Ibrahim wa anna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi wal 'ati biha minal maghrib. Orang yang berdebat Ibrahim tentang Tuhan, Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan. Ya, kepada ketika Ibrahim mengatakan Tuhanku ialah menghidupkan yang mematikan, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Sungguhnya Allah lah yang menerbitkan matahari dan timur, maka terbitkanlah dia dari barat. Ya, itu. Artinya adalah setelah mendengar ini, Fir'aun itu dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan kalah, merasa kalah. Karena nggak ada alasan untuk berdebat tentang Tuhan, dan dia beralih menggunakan kekuasaannya, menggunakan kekuatannya, menggunakan pengaruhnya untuk apa? Menangkap Nabi Musa dan orang-orang yang ikut kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, ketika dikatakan in kuntum taqilun, kalah dia tuh, udah kalah, ya. Lalu apa kata ucapan Fir'aun? Ya, nah, Fir'aun ini nggak mau kalah kan? Cuma bagaimana pengaruh kekuasaannya, kesombongannya, dia ngomong begini nih, ayat 29. Qala la in ittakhazta ilahan ghairi
laj'alannaka minal masjunin. Ucapan Firaun. Sungguh jika kamu menjadikan Tuhan selainku. Kalau engkau hai Musa menjadikan Tuhan selainku, karena Firaun ini ngaku Tuhan. Laj'alannaka minal masjunin. Maka benar-benar aku akan menjadikan engkau hai Musa minal masjunin, termasuk orang-orang yang dipenjara, orang-orang yang ditangkap, bukan? Jadi memang gitu Pak, begitu caranya kan. Kan alhamdulillah kan kemarin Imam besar Habib Rizik dibebaskan murni, alhamdulillah. Ya memang nggak ada kesalahannya. Ya kesalahan apa kesalahannya? Kesalahannya gara-gara corona dulu kan ya. Gara-gara corona, alasan aja corona ya. Sampai di penjara berapa tahun tuh kan. Astagfirullahaladzim. Tapi hikmah bagi ulama itu semua apapun yang terjadi pasti ada hikmahnya. Beliau di penjara tapi menghasilkan apa? Menyelesaikan S3-nya. Doktor Pak. Jadi beliau itu doktor S3 ya, ketika di penjara nulis apa? Disertasinya. Tulisan disertasi selesai itu di penjara. Allahu Akbar. Itu Pak ulama. Sama seperti Buya Hamka. Buya Hamka itu ya menulis tafsir Al-Ajhar. Jadi beliau mengarang tafsir Al-Ajhar. Jadi kalau baca tafsir Al-Ajhar itu Masya Allah luar biasa Pak. Ulama Indonesia asli nih. Tapi di bahasa Indonesia kalau dia sama dengan Pak Quraisyiat, tafsir Misbah bahasa Indonesia. Itu bahasa Melayu itu dia. Buya Hamka itu ketika dipenjara oleh siapa? Oleh Bung Karno, rejim Bung Karno. Tapi Bung Karno lagi sakit nulis surat. Apa suratnya? Mohon Buya, nanti kalau saya wafat, engkaulah jadi imam. Saya minta dengan tulus, engkau jadi imam sholat jenazah saya. Kata Bung Karno. Walaupun dia memenjarakan Buya Hamka, tapi dia ingin ketika meninggal imam sholatnya siapa? Buya Hamka. Nah Buya Hamka itu Pak walaupun di penjara nggak sakit hati dia. Karena ini wasiat, dia datang dan sebagai imam sholat jenazah Bung Karno. Nah, luar biasa tuh. Kalau kita gimana Pak? Di penjara disakitin, dia mati, kita datang nggak Pak? Boro-boro budak amat. Itulah beda ulama ya. Subhanallah, itu Buya Hamka tuh. Iya. Sama Buya Hamka dengan kalau nggak salah Kiai Hidung Khalid. Kiai Hidung Khalid kan sholat di tempatnya Buya Hamka, Masjid Muhammadiyah Al-Ajhar, Kebayoran Baru. Saya pernah sholat situ, enak sholat Pak. Lalu dia sholat subuh. Nggak biasanya ya Idam Khalid disuruh untuk mimpin sholat subuh di Masjid Al-Ajhar. Pakai Idam Khalid yang biasa pakai kunut, karena jamaah di situ orang Muhammadiyah dipimpin oleh Buya Hamka, dia tidak pakai kunut. Lalu selesai sholat, Buya Hamka nanya, kenapa engkau pakai kunut? Kan saya ingin justru saya memerintahkan engkau jadi imam di masjid ini, engkau pakai kunut. Justru saya menghormati antum Buya. Antum kan gak pakai kunut, makanya saya sholat gak pakai kunut. Itu hebatnya Idam Khalid. Kemudian beberapa bulan kemudian Buya Hamka pun silaturahim ke Kiai Idam Khalid. Lalu disuruh jadi imam, sholat subuh juga. Buya Hamka nggak pernah pakai kunut sholatnya, tapi ketika jadi imam pakai kunut. Lalu apa yang jawaban? Kenapa Buya pakai kunut? Padahal saya nyuruh antum jadi imam supaya engkau nggak pakai kunut. Saya menghormati antum. Antum kan di sini pakai kunut, maka saya pakai kunut. Nah itulah. Allah Akbar. Itulah ulama Pak, saling menghormati, enggak memperuncing masalah khilafiyah. Ah itu luar biasa. Kembali lagi. Sama dengan seperti itu Pak kan. Jadi penjara bagi orang beriman itu, bagi ulama itu banyak hikmahnya. Buya Hamka di penjara menyelesaikan tafsir Al-Ajhar. Habib Rizik di penjara menyelesaikan doktornya. Jadi udah doktor Habib Rizik. Ya itu kan. Nah, disertasi. Kemudian siapa lagi yang di penjara menghasilkan apa? Oh iya, tafsir fi Said Qutb. Nah, di Mesir tuh. Said Qutb itu pengarang kitab namanya tafsir fi Zalil Quran. Tafsir fi Zalil Quran itu ditulis ketika di penjara. Masya Allah ulama itu ya. Jadi penjara itu bagi ulama itu menghasilkan karya Pak. Ya kan? Menghasilkan karya. Kalau sekarang
di penjara, keluar penjara makin jadi, maling, copet, perampok, ya di penjara, keluar penjara makin jadi, makin hebat. Tapi ada juga yang taubat, seperti Anton Medan, udah meninggal ya. Nah, siapa lagi tuh yang apa namanya di penjara jadi ustadz, jadi kiai, kan ada juga kan yang kiai itu. Nah begitu juga Nabi Musa diancam oleh Firaun, kalau kamu tetap mengatakan Tuhan itu Allah bukan saya, bukan aku, maka masjunin, engkau akan dipenjara. Termasuk orang-orang yang dipenjara di kerja rodi lah. Qala, Nabi Musa pun menjawab ya ancaman dari Firaun. Awalau ji'tuka bisyai'im mubin. Apakah kamu memenjarakan aku? Aku datang kepadamu dengan sesuatu bukti yang nyata bahwa aku ini seorang nabi dan rasul. Buktinya aku diutus oleh Allah, ditentukan oleh Allah ini sebagai nabi dan rasul. Aku tunjukkan ya dalam ayat lain ya apa namanya? Aku tunjukkan bahwa aku ini seorang nabi dan rasul. Maka Fir'aun pun ngomong, fa'ti bihi in kunta minas shadiqin. Fir'aun ngomong, hai Musa, datangkanlah dengan bukti-bukti jika engkau ini orang-orang yang benar. Engkau ini adalah nabi dan rasul. Mana buktinya? Mana buktinya engkau ini nabi dan rasul? Mana buktinya? Mana mukjizatnya gitu kira-kira. Fa'alqa asahu fa idza su'banum mubin. Lalu Nabi Musa pun melemparkan tongkat yang dipegangnya itu, fa idza su'banum mubin. Lalu tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang sangat nyata, ular yang sangat besar. Diceritakan dalam tafsir Ibnu Katsir ya, ularnya itu ada kaki-kaki, mulutnya besar, bentuknya sangat mengerikan. Mungkin semacam ular apa ya? Yang paling besar tuh. Piton lah ya, piton. Ada bukan piton, ada yang lebih besar lagi piton, Pak. Apa tuh? Ular naga ya. Ular naga ya. Ya, ular naga ya. Pokoknya besar banget lah. Ya Allah, jangankan apa namanya manusia, ya. Orang-orang itu bisa dimakan oleh dia saking besarnya itu. Wah, itu membuat apa? Ketakutan tuh Nabi Musa tuh melihat ular gede banget, ular raksasa, subhanu mubin, ular yang sangat besar. Masya Allah. Ya bayangkan Pak ya, ular yang sangat gede ya. Allah Akbar. Ular. Kalau kita nyebutnya ular, kita jangankan yang sangat besar, ya kan? Ular yang kecil aja kita ngeri ya. Ya. Ular kobra gitu ya. Itu pengalaman dulu almarhum Ustaz Arifin itu pernah dipatok ular. Itu yang membuat suaranya jadi serak-serak basah itu karena waktu masih bujangan dia pernah dipatok ular. Patok ular Pak, pernah koma 21 hari. Koma 21 hari, maka menyebabkan suaranya berubah. Ya suaranya yang nggak ada yang punya kan, suaranya khas banget kalau beliau dakwah, kalau zikir, masya Allah, suaranya tuh serak-serak yang bas gitu. Nggak ada yang punya tuh. Kenapa bisa begitu? Karena ketika koma itu selang-selang masuk Pak, selang-selang masuk, ya semua selang tuh oksigen apa macam-macam tuh, jadi mempengaruhi apa tenggorokannya, suaranya diberubah. Itulah. Dulu suaranya nggak begitu waktu sebelum patok ular tuh, suara nggak begitu. Makanya lelucon beliau kalau suaranya kalau pengen kayak abang nih, kata beliau kepada ustadz tuh teman-teman, cari ular. Iya, di patok ular mati. Lagi bercandanya beliau sama ustadz tuh begitu. Aduh akbar. Soalnya yang bikin mahal suara itu. Masya Allah. Nah itu. Lalu apa jawaban apa namanya? Wa nazza'a yadahu baijaya baidolin nazirin. Bukan hanya itu. Jadi Nabi Musa bukan hanya mengeluarkan apa tongkat menjadi ular, tapi tangannya diperlihatkan. Wa nazzahu yadahu. Nabi Musa mengeluarkan tangannya dari sakunya. Nah kan ini tangan dari saku. Beginilah saku ya. Saku tangan nih begini, lalu dikeluarkan. Apa yang terjadi? Fa ijahiyya baydha'u lin-nazirin. Tiba-tiba tangan itu menjadi putih bercahaya bagi orang melihatnya. Dia tangannya putih warnanya, putih bercahaya, ya kan? Tangannya putih, lalu putihnya bercahaya gitu,
semacam apa tuh kayak film apa gitu ya. Ada tuh yang apa tuh film-film orang-orang super tuh. Jadi tangannya tuh ngeluarin cahaya kayak begitu dah. Jadi tangan Nabi Musa itu mengeluarkan cahaya. Seperti apa? Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir ya, seperti bulan purnama. Bulan, gimana sih kalau bulan purnama tuh? Wah, terang luar biasa. Ya, Allahu Akbar. Maka membuat apa? Walaupun melihat langsung itu mukjizat, nih sombongnya Firaun di sini nih. Dilihat tuh, lihat ular besar, melihat tangannya bercahaya, tapi jawaban Firaun gimana? Qala lil mala'i haulahu inna hadza lasairun alim. Firaun berkata kepada para elit-elit. Ya, elit-elit itu siapa? Haulahu itu penasihat-penasihat raja. Kalau sekarang itu apa namanya, penasihat-penasihat presiden lah ya. Ya kan, penasihat presiden, penasihat raja tuh. Lalu dia ngomong, "Inna hadza lasairun alim." Ini sungguh adalah penyihir yang pandai, penyihir yang sangat pintar. Musa ini seorang penyihir. Ya. Jadi Firaun ini menghujat, memfitnah Nabi Musa ini menggunakan ilmu sihir, bukan mukjizat. Ya, kenapa? Karena sebenarnya memang bentuk kesombongan, keangkuhan Firaun kepada apa? Nabi Musa dan kepada orang-orang yang melihatnya. Ya kan dia nggak mau kalah kan ya? Kan gue ini kan apa? Tuhan, masa gue kalah sama Musa yang punya tongkat jadi ular, tangannya bercahaya? Gak mau kan kalah, gak mau kalah tuh Musa tuh. Allahu Akbar. Ya Allah ya Rabbana. Nah, kira-kira nih ini kan ayat ya, artinya Al-Quran. Ini bukan dongeng Pak. Jadi sekali lagi kalau kita baca Al-Quran, ini bukan dongeng, bukan cerita fiktif, bukan film, bukan sinetron, tapi kisah nyata terjadi. Jadi kalau kita baca Al-Quran, kalau pengen meresap, menghayati, bayangkan si kita itu berada di tengah-tengah Firaun, di tengah-tengah Musa. Ketika itu gimana rasanya tuh? Melihat tongkat jadi ular, melihat tangan Nabi Musa mengeluarkan cahaya yang sangat luar biasa. Masya Allah. Disampaikan ini sihir katanya. Ya Allah. Yuridu ayyukhrijakum min ardikum bisihri famaza ta'murun. Kata siapa? Firaun. Musa ini menginginkan mengeluarkan kalian semua dari negeri kalian dengan sihirnya. Famaza ta'murun. Maka apakah kalian menerima saranku? Gitu. Ini sebenarnya Musa ini membawa ilmu sihirnya ini supaya ini kita keluar dari sini, supaya kita ini nggak boleh tinggal di Mesir, supaya kita hijrah kemana gitu, nggak boleh kita tinggal di sini. Kata kata Firaun, ini sebenarnya menghasut, memfitnah Firaun dikatakan, Musa ini dikatakan tukang sihir, lalu menghasut semua rakyatnya, semua para pembesar-pembesarnya supaya mengatakan Musa ini adalah mengusir kita, mengusir dari tanah ini, dari Mesir ini. Itu kata siapa? Kata Fir'aun. Auzubillahi min dzalik. Qalu arjih wa akhahu wab'as bil ini hasirin. Maka para elit-elitnya, siapa elit ini? Para penasihat-penasihat Fir'aun mengatakan, arjih, tahanlah dia, tahanlah Musa, wa akhahu, dan saudaranya tuh Harun, tahanlah, tangkap, borgol, tangkap, ikat gitu ya. Dan juga temannya tuh, saudaranya tuh Harun. Wab'as, kirimkanlah fil mari di kota-kota hasirin, orang-orang para penyihir. Tuh, gitu ya. Artinya adalah tangkap Musa, penjarakan bersama Harun, lalu datangkan tukang sihir paling hebat di seluruh penjuru kota ini. Cari tukang sihir. Tuh. Maksud tangkap ini supaya apa? Nanti ada perlombaan, bukan perlombaan ya. Jadi supaya mengalahkan Musa dengan tongkatnya dan
tukang-tukang sihir dengan kepandaian sihirnya. Ya, disuruh apa? Disuruh kumpul semua tukang sihir dengan apa? Dengan imbalan yang sangat luar biasa, uang apa gitu ya. Ya kira-kira begitulah. Ya'tuka bikulli saharin alim. Mereka mendatangkan kepadamu hai Musa setiap penyihir yang sangat-sangat pandai, tukang sihir yang sangat hebat, tukang santet, tukang pelet, nenek sihir, wah semuanya tuh keluar semua dah. Semua yang tukang sihir itu keluar. Tukang sihir semuanya keluar, termasuk nenek lampir, mak lampir ya. Istilah begitulah. Masuk mak lampir ya, tukang guna-guna, tukang santet. Sama seperti dulu waktu ini apa namanya? Dulu kan Menteri Agama, sebelum Menteri Agama dulu ya. Dulu kan dosen saya itu namanya Profesor Dr. Said Agil Al-Munawar. Dia seorang hafiz Quran dan juga seorang ahli tafsir. Dalam seminar, namanya seminar tentang santet yang akan dimasukkan ke dalam hukum pidana Indonesia. Ya kan tuh, undang-undang tentang termasuk masuk ke apa KUHP ya, kitab-kitab undang pidana tentang masalah santet. Seminar tuh, itu semua dukun-dukun santet seluruh Indonesia itu dikumpulin dalam seminar itu. Ya. Lalu dalam seminar itu nah Pak Said Agil Al-Munawar yang harus jadi menteri kan, yang bermasalah dulu kan, ditangkap kan. Nah, dia ngomong begini kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang semua yang ahli dalam ilmu santet, silahkan keluarkan ilmu santet yang paling tinggi. Maaf ini, silahkan santet saya, silahkan keluarkan ilmu guna-guna santet, sihir saya, santet saya, kata Pak Said Al-Munawar. Semuanya gak ada yang berani. Apa jawaban orang-orang tukang sihir, tukang santet-santet itu? Gimana saya mensantet Pak Kiai? Semuanya sudah Al-Quran, itu kembali ke saya katanya. Santet itu akan kembali. Nah, itulah hebatnya kalau orang hafal Quran, Pak. Orang yang hafal Quran, Pak, tidak mempan di santet. Orang hafal Quran tidak mempan di guna-guna. Kenapa? Karena kalau dia mensantet orang yang hafal Quran, itu kembali itu. Istrinya tuh tembok kena bola, ya gimana kan? Balik lagi, balik ke dia. Balik ke dia yang mati akhirnya. Begitu. Sama kita juga, kenapa kita diperintahkan oleh Rasulullah sebelum tidur itu membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, lalu tiupkan ke tangan, lalu usap dari seluruh, dari mulai kepala terus sampai ke kaki, semua kita usap. Setelah itu baru membaca Bismikallahumma ahya wa amut, tidur. Itu Pak, orang yang tidur dalam keadaan wudu, dalam keadaan membaca itu santet tidak akan kena dia. Guna-guna tidak akan kena. Ya orang yang hasut kan ada aja kan, dia akan kena. Nah itulah pentingnya kita selalu berzikir, intinya selalu berzikir ya. Al-Falaq, An-Nas itu. Nah begitu pula dengan Nabi Musa. Nabi Musa kan ditangkap, lalu semua bala tentara Fir'aun mencari orang-orang tukang sihir dari seluruh penjuru desa-desa kampung-kampung, dikumpulkan. Ya kan? Pajumi as-saharatul miqati yaumi ma'lum. Lalu dikumpulkan para penyihir ya, dalam sebuah riwayat, dalam tafsir Munawir, tafsir Munir, 70 orang. 70 orang penyihir. Di miqati yaumi ma'lum, yang pada waktu ditetapkan. Ya kapan ditetapkan? Dijelaskan waktu itu adalah hari raya mereka. Kan kalau orang hari raya itu kan orang pada kumpul tuh ya. Semua orang pada kumpul. Ya kita nih kira-kira kan nanti Idul Adha kan, orang pada ngelihat kambing kan, ya kan? Karena ingin menyembelih. Nah, orang pada kumpul tuh, semuanya pada kumpul. Semua orang, rakyat Mesir pada kumpul melihat apa? Tukang sihir dengan Nabi Musa dan Nabi Harun. Wa qila linnas hal antum mustami'un. Lalu diumumkan kepada semua rakyatnya, hal antum mustami'un. Apakah kalian orang-orang yang berkumpul? Tuh kan? Ya, jadi semuanya dikumpulkan dalam sebuah tempat ya, untuk apa? Untuk melihat, menyaksikan bagaimana Nabi Musa nanti dikalahkan. Menurut Fir'aun ini akan kalah oleh tukang sihir yang banyak itu. Ya, riwayat lain 70 penyihir. Bagaimana kisah selanjutnya? Insya Allah kita akan jelaskan Rebo depan. Jamaah rahimakumullah, ini